Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh dan nabiyya ba'da. Yang terhormat Bapak Pengampu, Bapak dosen Dr. Mukhlis Sidki, MA selaku pengampu mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam. Saya Sultan Abdul Aziz izin buat tugas ujian tengah semester pada video kali ini. Nah, izin saya membawakan tema yaitu pendidikan Islam pada masa Rasulullah SAW. Nah, jadi antara dakwah dan pendidikan yang dilakukan Rasulullah itu memang tidak ada perbedaan yang signifikan. Jadi di satu sisi Rasulullah SAW mendidik, dan satu sisi juga Rasulullah SAW mengajarkan umatnya dalam rangka berdakwah. Jadi sekalian berdakwah, sekalian mendidik, sekalian berdakwah. Namun demikian tetap ada perbedaan tertentu ya antara dakwah dan pendidikan. Jadi Rasulullah mengajarkan para sahabatnya membaca Al-Quran. Nah, maka hal tersebut termasuk kategori pendidikan. Sementara ketika Rasulullah SAW menyeru pada umatnya di lapangan terbuka, maka itu jadi termasuk dakwah, penyampaian dakwah Rasulullah SAW. Nah, jadi yang pertama itu pendidikan Islam di masa Rasulullah mengenai materi pendidikan. Nah, jadi materi pendidikan pada periode di Mekah ini dimulai sejak Nabi diutus sebagai Rasul hingga hijrah ke Madinah. Nah, Nabi merupakan sosok sentralnya dalam pendidikan masa ini atau sistem pendidikan yang bertumpu pada Nabi. Nah, materi pendidikan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu berkisar pada ayat-ayat suci Al-Quran yang berjumlah 93 surah dan petunjuk-petunjuk atau hadis dan sunnah. Nah, pada periode ini penyiaran Islam, nah jadi pada periode ini penyiaran Islam menghadapi tantangan yang sangat berat dari penduduk Mekah ya. Karena pada saat itu penduduk Mekah masih enggan untuk beriman atau menolak kedatangannya Islam. Nah, menghadapi tantangan yang demikian berat, maka Rasulullah SAW dan para sahabatnya melakukan hijrah ke Madinah untuk menyelamatkan dan mengembangkan Islam. Karena kondisi Madinah pada saat itu lebih kondusif dibanding Mekah. Nah, terus materi pendidikan yang kedua yaitu periode di Madinah. Pada periode di Madinah ini, usaha yang pertama dilakukan Rasulullah SAW adalah membangun masjid. Nah, jadi melalui masjid, Nabi SAW mengajarkan pendidikan Islam. Ayat-ayat Al-Quran yang diterima pada pendidikan periode Madinah ini adalah 72 surat atau sepertiga isi Al-Quran. Pendidikan berkisar pada 4 bidang, yaitu pendidikan keagamaan ya, pertama, yang kedua ada pendidikan akhlak, ketiga pendidikan kesehatan jasmani, dan pengetahuan yang berkaitan dengan masyarakat. Nah, jadi pada periode Mekah materi pendidikan terfokus pada pendidikan tauhid dan pengajaran Al-Quran. Jadi pendidikan periode Mekah menjadi pendidikan keimanan. Nah, pendidikan di fase Madinah berupa pendidikan ibadah, akhlak, kesehatan jasmani dan rohani, dan pendidikan kemasyarakatan. Nah, jadi kesimpulannya adalah bahwa materi pendidikan Islam tidak hanya mengacu pada pendidikan agama semata, namun juga membuat pendidikan umum. Seperti contohnya Rasulullah SAW tidak hanya mengajarkan pendidikan tentang ibadah atau ketauhidan, tapi Rasulullah juga mengajarkan pendidikan kemasyarakatan. Contohnya ilmu ekonomi, ilmu sosial, begitu. Nah, jadi
tidak ada dikotomi antara ilmu agama dengan ilmu umum, sama-sama penting kedua-duanya. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.